Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang selama ini mendiamkan kamu atau ya tidak memperdulikan kamu karena mungkin dia menganggap bahwa kalau dia tidak peduli dengan kamu, dia akan bahagia, dia akan baik-baik saja, dia akan bebas gitu ya. Tapi ternyata setelah dia lakukan itu, dia meninggalkan kamu, dia nyuekin kamu, dia tidak peduli padamu, ternyata pemikiran itu salah. Ya justru malah dia justru malah lebih merasa bahwa kamu lebih berharga ya jika kamu ada di sisiku. Jadi kamu adalah orang terspesial yang ada di hidup dia, dan orang yang paling lebih berharga bagi dia daripada dia nyuekin kamu gitu ya. Oke, kita cari energi dari si dia. Oke. Oke, aku rasa di sini bisa jadi kamu yang ingin melepaskan dia ya dari pikiranmu. Kamu ingin pergi meninggalkan dia. Mungkin memang dia sempat gitu ya dulu ingin kayak move on dari kamu atau melupakan kamu, tapi ternyata di sini tidak bisa. Justru malah sekarang kamu lah yang ingin melepaskan diri dari dia. Dan dia sekarang yang justru ingin mengekspresikan cinta dia sama kamu, ingin nunjukin bahwa dia sebenarnya masih sayang sama kamu, ingin menunjukkan cintanya sama kamu. Tapi sayangnya di sini kamu memilih untuk udah deh dilepasin aja, lebih baik mencintai diri sendiri gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada jarak juga sih di antara kalian LDR, terus kalian semakin lama semakin menjauh juga secara energi, dan bisa jadi juga ini mungkin ada yang berpindah gitu ya, mungkin pekerjaannya harus mengharuskan dia untuk berpindah-pindah atau bagaimana. Intinya di sini ada jarak yang cukup jauh di antara kalian, dan setelah dia melihat kamu semakin lama semakin menjauh ya energinya dari dia, di sini dia itu ingin meminta kepadamu untuk diberikan kembali kesempatan untuk memperbaiki hubungan di antara kalian, karena menurutnya kamu adalah belahan jiwanya, kamu adalah soulmate-nya ya. Dia jadi seperti merasakan ada suatu ikatan yang kuat dengan kamu. Dia selalu merasa adanya batin yang terpaut seperti itu. Dan kenapa dia ingin meminta kepadamu kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian? Karena di sini dia ingin membuat hubungan ini jadi lebih baik. Dia ingin memperbaiki keadaan yang sudah hancur ya. Kepercayaanmu sudah hancur, nah itu juga ingin diperbaiki oleh dia ya, ingin dibuat kembali untuk percaya pada dia atau bagaimana. Intinya si dia ini ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Oke. Bahkan aku lihat di sini dia memang butuh untuk memperbaiki diri terlebih dahulu ya, karena saat ini aku lihat juga dia butuh untuk menjernihkan pikiran dia ya, karena atas apa yang selama ini terjadi aku lihat ini ya. Terus itu juga
Saat ini tuh dia ingin sekali terhubung oleh kamu kembali atau bahkan menghubungi kamu kembali, tapi dia nggak tahu caranya harus bagaimana. Mungkin memang sudah diblokir olehmu, atau sekarang kamu menunjukkan sikap atau tingkah laku yang sudah nggak peduli sama dia, udah nggak mau lagi berdealing dengan dia, atau sudah tidak mau lagi dekat-dekat dengan dia gitu ya, aku lihat. Sehingga saat ini tuh dia bingung harus berbuat apa sama kamu ya, karena mungkin kamu sudah masa bodoh gitu ya dengan dia. Oke, mungkin kenapa sih kamu memilih untuk udah deh pergi aja dari hubungan ini? Karena nampaknya dia pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian atau pasangan lainnya ya, atau pilihan lain di hubungan kalian ini. Sehingga di sini kamu mungkin merasa cemburu, kamu merasa kesal karena dia suka bermain hati di luar sana ya. Sehingga di sini uh, kamu merasa muak, capek. Nah, tapi sejujurnya di dalam hatinya dia ini ingin mengatakan kepada kamu bahwa mereka itu semua tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kamu. Ya, kamu itu udah yang paling terbaik. Kamu itu yang udah paling klop, yang paling tepat gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini, kamu itu udah yang paling perfect. Kamu itu nggak bisa deh dibandingkan dengan mereka itu gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia menginginkan masa depannya bersama kamu ya. Dia juga sangat jatuh cinta sama kamu. Jadi apa ya? Inilah yang membuat dia masih belum belum bisa move on dari kamu atau melepaskan kamu. Karena memang masih adanya harapan dan keinginan dari dia untuk memiliki kamu di masa depan kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia sering sekali ya berdoa, mengharapkan kamu, meminta kamu. Bahkan ketika rindu di sini dia ingin apa ya, dia berdoa meminta kepada semesta untuk diberikan jalan bagaimana cara untuk melampiaskan rasa rindunya sama kamu sekarang, ketika kamu sekarang tuh sudah cuek sama dia, kamu sudah tidak peduli dengan dia gitu ya. Aku lihat di sini dia sering merindukan kamu ya, cuman bisanya doa dan berharap ya bahwa situasinya akan lebih baik gitu, bahwa situasinya tidak seperti ini kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini uh, apa ya, ada suatu yang terungkap ya, akhirnya terlihat jelas gitu loh. Akhirnya dia sadar, semuanya terungkap secara terperinci. Akhirnya di sini dia tahu apa yang telah dia lakukan selama ini sama kamu. Akhirnya di sini terungkap apa yang membuat kamu kecewa, kenapa hubungan ini jadi seperti ini kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini tuh uh, ada banyak kesadaran dari dia akhirnya di sini ya, karena akhirnya dia tahu segalanya. Dia akhirnya apa ya, ya ya mengetahui semuanya sudah terungkap gitu ya. Kenapa kamu memilih untuk pergi, kenapa kamu tidak mau lagi bersama dia, akhirnya dia sadar ya, terungkap semuanya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia sering sekali ini ya, apa, stalkingin media sosial kamu. Terus itu juga dia mungkin cari-cari perhatian kamu lewat media sosial. Dia mungkin upload apa gitu ya agar menarik perhatian kamu kembali. Kalau aku lihat sini intinya ini orang menggunakan media sosial untuk apa ya, melancarkan aksinya ya, melancarkan aksinya agar mendapatkan perhatian kamu. Dia masih sering stalkingin kamu. Terus itu apa ya, mungkin dia pasang status atau upload sesuatu untuk menarik perhatian kamu. Tapi juga aku lihat di sini tuh dia sering stalkingin kamu pakai akun palsu malah
ya, pakai second account. Second account itu ya yang dia lakukan untuk stalkingin kamu. Jadi mungkin di sini kamu kayak nggak ngerasa gitu ya, kayak nggak ngerasa dipantau dia. Padahal sebenarnya di sini dia pakai second akun ya, dia pakai akun palsu gitu ya, untuk menyembunyikan diri dia yang masih sering stalkingin kamu. Dan ya aku lihat di sini bukan hanya sekadar rindu ya yang dia rasakan, tapi juga dia di sini selalu mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan yang apa pernah terjadi di antara kalian di masa lalu ya. Dia selalu bernostalgia tentang kamu, dia selalu kepikiran kamu terus, selalu mengingat-ingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Makanya di sini dia ketemu kebenarannya. Siapa yang salah, siapa yang berbuat masalah, um, kenapa hubungan ini jadi kacau gitu ya. Jadi semenjak perpisahan ini dia kayak tersadarkan gitu. Bisa jadi ini tindakan dia selama ini ya, dia selama ini selalu mendenial, selalu menolak, atau mungkin saat ini dia masih mendenial atau masih menolak, atau dari dulu sampai sekarang masih ada sikap yang tidak menghadapi kebenarannya dengan alasan yang rasional. Jadi dia kayak kabur gitu loh ya, ada masalah kabur, ada apa yang perlu dibahas atau ada yang perlu ditindaklanjuti dia kabur gitu ya. Intinya dia bersikap tidak rasional gitu. Padahal inilah kebenarannya gitu loh. Inilah yang memang terjadi, seharusnya ditanggapi, seharusnya diselesaikan, seharusnya dicari solusinya, tapi justru malah di sini dia bertindak tidak rasional. Dia tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba ngeghosting ya, tiba-tiba dia nggak tahu ke mana orangnya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada suatu kebenaran yang terungkap, tapi di sini dia tidak mau menyelesaikan masalah itu yang terungkap itu, justru malah entah melakukan apa sesuatu yang tidak rasional. Ya bisa jadi kan meninggalkan kamu, ngeghosting atau menghilang begitu saja. Gitu ya. Oke, dan di sini ada happiness ya. Ketika sejujurnya ketika dia dipersatukan dengan kamu ya, dia di sini sangat merasa gembira loh. Bahkan full senyum aku lihat di sini ya. Ketika dia selalu bersama kamu, ketika kamu ada di sisi dia, bahkan kalau misalkan nanti kamu masih mau menerima dia, wah full senyum dia. Bahagia banget, senang banget gitu ya. Senang banget kalau misalkan kamu masih mau menerima dia ya. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya enggak deh. Ya, oke, ini energi dia, ada Ace of Pentacles. Dia melihat kamu adalah sosok seseorang yang stabil secara keuangan dan karir. Terus itu kamu itu motivator terbaik dalam hidupnya. Kamu selalu mendukung dia, mensupport dia, bahkan membantu dia secara finansial. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga karir kamu bagus, finansial kamu bagus, kamu nggak punya banyak masalah finansial ya. Bahkan mungkin selama ini kamu itu sangat berdedikasi sekali sama dia, kamu selalu tulus, kamu sangat apa ya, memberikan apa namanya, motivasi, support, memberikan segalanya apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi dia kayak merasa dimiliki, merasa disayangi, merasa diayomi seperti itu. Bahkan kalau aku lihat juga sebenarnya di sini ada cinta permanen sih ya. Sebenarnya kamu dengan dia pun sama-sama saling mencintai di sini kalau aku lihat. Cuman mungkin kamu udah terlanjur kecewa sama dia sehingga kamu lebih memilih untuk udah deh tinggalin aja, capek gitu ya. Kamu lebih memilih untuk udah aku udah capek, udah pergi aja deh gitu. Dan bahkan ya di sini ketika dia sudah pergi dari kamu ya, kan di sini aku lihat memang si dia ini yang duluan ya, yang pergi meninggalkan kamu atau tiba-tiba ngeghosting kamu gitu ya. Setelah sekian lama, aku lihat di sini dia datang lagi. Dia ingin komunikasi lagi dengan kamu, dia ingin memperbaiki lagi hubungannya dengan kamu.
Ternyata ya dia nggak bisa tenang gitu loh. Dia selalu kepikiran kamu terus, selalu bernostalgia sama kamu terus, selalu merasa rindu, masih memiliki harapan bisa bersama, bisa bertemu seperti itu. Sehingga ada dorongan untuk melampiaskan itu ke kamu. Makanya di sini aku lihat akan ada komunikasi lagi dan pertemuan lagi dengan dia gitu ya. Walaupun di sini dia nggak akan tahu kedepannya akan seperti apa gitu. Kemudian juga di sini ada the fall ya. Jadi ada kemungkinan ini masih akan memiliki sifat yang impulsif atau apa ya, kayak tidak direncanakan dengan benar-benar, atau bisa dibilang tuh kayak ya udahlah ya, spontan aja gitu. Ketika dia rindu ya udah dia datang gitu. Ketika dia menemukan akses untuk bertemu dengan kamu atau berkomunikasi dengan kamu, ya udah gitu, dia akan datang. Atau misalkan ada kesempatan atau ada peluang untuk bisa komunikasi dan bertemu dengan kamu, ya udah dia akan datang dan berkomunikasi dengan kamu seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu akan bertanya apakah dia mau untuk berkomitmen ketika dia nanti datang, tidak. Ya, aku lihat di sini dia belum siap untuk berkomitmen. Ya, jadi kayak cuman seperti yang kemarin-kemarin lah ya, datang abis itu sudah melampiaskan apa ya, rasa rindunya, ya udah ya, abis itu entah akan mau ngapain, mungkin bisa jadi berulang situasinya ya. Tapi ini kalau aku lihat, mau kalau ditanya tentang berkomitmen, belum ya, belum ada keinginan itu. Kenapa? Karena di sini dia cuma mau datang tuh untuk melampiaskan rasa rindunya sama kamu. Nih, Six of Cup. Dia masih selama dia berpisah dengan kamu, dia selalu kepikirannya ke kamu lagi, selalu bernostalgia lagi dengan kamu. Intinya tuh pikirannya nggak tenang gitu loh. Ya, nggak tenang dengan kehidupannya itu, nggak apa ya, nggak fokus gitu loh ya. Dengan kerjaan dia nggak fokus, dengan istirahatnya dia nggak fokus gitu ya. Istirahatnya juga dia nggak relax gitu ya, karena selalu kepikirannya ke kamu lagi, ke kamu lagi. Terus hatinya itu juga selalu ke kamu lagi, ke kamu lagi. Jadi dia nggak tenang selama dia berpisah dengan kamu. Makanya di sini dia datang lagi. Tapi aku merasa kayaknya kamu akan kesulitan nih ya, atau ya bisa dibilang kamu ketika nanti dia datang, kamu merasa tidak aman dengan dia. Kamu merasa kayak dia ini akan menyulitkan kamu lagi nih, bahkan membuat kamu akhirnya tidak mandiri atau tidak bisa bebas atau tidak bisa mengejar hobimu, tidak bisa fokus dengan karirmu, karena aku rasa di sini dia akan membuatmu selalu kepikiran dan ya membuat kamu tidak nyaman dan tidak aman, tidak merasa aman kayak gitu ya. Sehingga di sini aku lihat apa ya, kamu ingin kayak ingin bebas aja sih lebih tepatnya ya, karena mungkin ini udah menjadi stereotip kamu deh ya. Kayaknya ini sudah menjadi stereotip kamu bahwa kalau misalkan kamu terus bersama dia, kamu akan semakin terkontrol oleh dia, kamu akan semakin dikontrol oleh dia. Daripada gini, dia itu bentukan cara apa ya, kayak konsep ya, metode dia dalam menjalin hubungan dengan kamu itu mengontrol kamu ya. Jadi dia itu daripada simpatik dan pengertian sama kamu, dia lebih ke mengontrol kamu agar apa kebutuhan dia, apa keinginan dia itu terpenuhi oleh kamu gitu ya. Sedangkan di sini kamu itu ingin memiliki kehidupan yang lengkap dan ya, yang lengkap. Kamu menginginkan kehidupan dirimu sendiri itu lebih membahagiakan ya. Dan kamu tahu bahwa kalau misalkan dia datang lagi udah kacau hidupmu. Kenapa kamu berstereotip gitu? Bisa jadi dia ini berulang ya, polanya sama gini terus, dan ini situasinya nggak cuma sekali dua kali, mungkin berulang kali. Sehingga kamu udah punya stereotip di pikiranmu bahwa kalau aku menerima dia lagi kali ini, hancur aku ya, aku akan dikontrol lagi, aku akan dipermainkan lagi, pikiranku akan kalut lagi ya, aku akan tidak merasa nyaman dan aman jika terus bersama dia
ya, seperti itu. Sehingga di sini uh, kamu memilih untuk udah deh gitu ya. Kamu memilih untuk udah deh lepasin aja. Dan bahkan di sini aku lihat kan selama ini kamu itu sering banget diabaikan oleh dia, ya. Dia tidak pernah mementingkan apa ya, kepentinganmu, dia tidak pernah mementingkan keinginanmu, hasratmu, harapanmu. Bahkan apa yang kamu harapkan dari dia pun kamu tidak pernah mendapatkan itu darinya. Gitu kalau aku lihat di sini ya. Bahkan satupun kebutuhan dari kamu itu kayak nggak pernah terrealisasi gitu loh, ya. Eh, nggak pernah dimengerti oleh dia. Padahal selama ini apa yang dia mau kamu selalu berikan gitu, sehingga saat ini oke, kamu memilih untuk tidak mau dikekang lagi oleh dia, ya, tidak mau dikekang lagi oleh dia. Dan bahkan aku lihat saat ini kamu siap sedang menunggu orang-orang baru ya yang ingin menjalani hubungan denganmu. Bahkan juga saat ini tuh ya, kamu itu di mata orang-orang sekitarmu atau lawan jenis gitu ya. Sekarang kamu lebih menarik, ya kamu itu sekarang lebih menarik. Terus itu cuman gini, kamu kayak lagi menunggu orang yang tepat atau waktu yang tepat untuk benar-benar bisa membuka hati untuk berkomitmen gitu ya. Kamu sekarang lebih selektif sih, lebih tepatnya ya. Sekarang tuh kamu kayak lebih selektif dalam memilih atau menentukan siapa pasangan yang kamu inginkan gitu. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya, kamu ingin lebih apa ya, inisiatif sekarang untuk memberitahu perasaan kamu terhadap orang-orang yang nantinya menjadi incaran kamu atau menjadi calon pasanganmu kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu udah klik dengan seseorang, maka kamu akan berinisiatif untuk menunjukkan perasaanmu sesungguhnya, ya. Jadi nggak jaim-jaiman lagi, biar juga calon pasanganmu itu juga nggak jaim sama kamu. Intinya ada kejujuran dan keterbukaan. Nah, ketika sekarang situasinya seperti ini, kamu ingin membuka hati pada orang baru, terus sekarang kamu sudah sukses, kamu keuangannya membaik, karirnya baik, di sini dia jadi apa ya, melihat kamu kok lebih indah gitu. Bahkan aku pun lihat di sini dia kayak ada keinginan untuk datang secara fisik, agar merasa lebih dekat dengan kamu, atau mungkin memang dulu sempat gitu ada rencana gitu ya untuk datang secara fisik. Karena kalau aku lihat di sini kan kalian LDR ya, cukup jauh loh. Aku lihat ada yang beda kota, beda negara, beda pulau ya. Sehingga ketika dia sekarang melihat kamu lebih menarik, lebih sukses, lebih stabil, lebih apa ya, keuangannya juga lebih lebih mapan gitu ya, terus kamu lebih bahagia, sekarang di mata dia kamu lebih menarik deh. Terus itu bahkan aku lihat di sini dengan jarak yang jauh ini itu membuat dia semakin punya keinginan untuk datang secara fisik agar lebih dekat dengan kamu, ya. Dan dia ingin merealisasikan itu, ya. Dan kalau aku lihat di sini akan ada suatu kabar atau rencana yang bakalan dia beritahukan ke kamu tentang masa depan hubungan ini gitu ya. Cuman ya nggak bisa kamu terlalu percaya 100% dengan dia, karena masih ada situasi dari the fool ya, masih ada situasi di mana dia ini masih belum siap untuk berkomitmen seperti itu. Tapi intinya untuk rencana mungkin yaitu yang dalam waktu dekat mungkin akan ada pertemuan secara fisik, bisa jadi, atau komunikasi. Itu yang saat ini dia sedang rencanakan seperti itu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo, tapi oke, ke-12 zodiak ya.
ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang terpenting pembacaannya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Kira-kira kapan sih ya dia akan datang? Itu tergantung dari energi orangnya ya. Bisa jadi 6 hari lagi, bisa jadi 6 bulan lagi ya, atau 6 minggu lagi, atau mungkin bulan depan di tanggal 6, di tanggal 15, atau di tanggal 24, atau mungkin di bulan ini di tanggal 6, di tanggal 15, atau di tanggal 24. Karena di tarot itu tidak mengenal waktu pasti ya, jadi kita hanya bisa memperkirakannya saja. Nah, kapan pastinya ya tergantung dari energi orang tersebut ya. Kapan dia ingin untuk merealisasikan keinginan dia untuk datang gitu. Yang penting di sini kamu mempersiapkan diri aja, kamu masih mau menerima dia atau tidak, itu aja ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu kayak udah deh, mendingan move on, mendingan udah deh bahagia dengan diri sendiri aja ya, seperti itu. Oke, ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkanmu pada dia, maka ini pembacaan memang untuk kamu. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.